Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama saya Andrian. Dan pastinya saya nggak sendirian nih, sudah ada rekan saya, Natania Giovanna atau biasa dipanggil Nia nih. Kita sapa dulu kali ya. Halo Nia. Halo. Apa kabar nih? Baik. Baik ya. Nah, tentunya di podcast ini kita akan ngobrolin hal-hal yang menarik sebenarnya seputar market yang baru-baru ini lagi rame nih Nia, terkait dengan saham-saham komoditas nih ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman notice ya. Nah, setelah habis libur lebaran nih saham-saham komoditas nih mulai merangkak naik nih ya. Nah, ini kita akan coba kulik kira-kira ada apa sih sentimennya dan prospeknya seperti apa. Oke, mungkin pertanyaan pertama ya, mungkin juga mewakili pertanyaan dari Sobat Genvest nih. Terkait nih harga emas nih ya. Nah, harga emas nih kan rally udah cukup panjang ya. Terus naik bahkan terus membuat level ATH yang barunya. Kira-kira ada sentimen apa sih nih ya? Dan kira-kira kenaikan tersebut apakah masih akan ada potensi lanjut nih? Itu misalnya buat ATH baru gitu di tahun ini. Iya, jadi memang sekarang itu harga emas kan sedang mengalami rally dan bahkan menyentuh all time high yang baru di kemarin ya di 2400. Sebenarnya kita ngelihat ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi gitu, dan ini juga sebenarnya udah ada sejak lama sih gitu. Mungkin bisa dari yang kemungkinan The Fed untuk menurunkan suku bunga, ada juga risiko geopolitik ya yang sedang terjadi dan sempat memanas kemarin sih gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu kan apakah harganya itu bisa sustain di level saat ini atau tidak gitu. Sebenarnya kita masih ngelihat sih gitu ke depannya, karena kan kemarin itu kita ngelihat investor itu juga sempat profit taking ya, makanya harganya itu lumayan fluktuatif gitu sih. Ya for now masih bisa wait and see aja sih. Oke, masih wait and see ya. Cuman mungkin jadi momentum untuk short term lah ya. Buat teman-teman yang ingin trading tentunya. Nah, senada dengan naiknya harga emas sendiri ya, kira-kira dari emiten-emitennya nih, Nia, ada yang cukup potensial nggak yang rekomen nih menurut Nia? Mungkin untuk saham-saham yang punya exposure terhadap bisnis emas itu sendiri ya, kayak misalnya Merdeka Copper and Gold (MDKA), atau juga Aneka Tambang (Antam), atau mungkin UT juga ada exposure terhadap goldnya ya. Oke, itu bisa diperhatikan tuh Sobat Genvest ya, saham-saham yang di-spill tadi ya. Nah, dan nggak cuma emas sebenarnya ya, ini beberapa komoditas juga kemarin naik. Yang cukup menarik perhatian adalah nikel. Yang trennya cukup bullish nih dalam beberapa minggu ke belakang ya. Dan lagi-lagi apa sih nih kira-kira yang melatar belakangnya gitu, naiknya harga nikel yang rally panjang juga nih kayak emas? Sebenarnya nggak jauh beda dengan emas, lebih karena sentimen ya geopolitik dengan adanya peperangan itu. Tapi mungkin dari nikelnya spesifik ada beberapa kejadian juga ya, kayak misalnya kemarin itu Rusia sempat diberikan sanksi kan dari US dan UK, tapi sebenarnya kita ngelihatnya itu impactnya tuh nggak signifikan sih, karena sebenarnya sanksinya itu berupa Rusia tuh nggak boleh memperjualbelikan nikelnya di exchange LME dan CME aja gitu, tapi secara B2B itu masih diperbolehkan gitu. Jadi sebenarnya Rusia itu hanya bisa merelokasi lah istilahnya negara tujuan penjualan mereka aja gitu. Itu sih. Oke, jadi sanksi tersebut ya yang sempat menjadi katalis kenaikan harga nikel ya belakangan ini ya. Oke, nah dan tentunya kita notice juga beberapa harga saham nikel mulai berpengaruh nih ya, ada kenaikan ya. Ada rekomend lagi nggak nih ya untuk saham-saham nikel nih? Mungkin selain karena faktor tadi, kedepannya kira-kira masih prospek nggak sih saham-saham nikel ini di kita? Mungkin kalau karena kenaikan harga LME nikel ya. Itu akan lebih menguntungkan Inco sih, karena Inco itu kita dikenal sebagai pure play-nya dari LME nikel. Dan juga mungkin untuk saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang punya bisnis penjualan biji nikelnya itu sendiri kayak seperti Antam. Ya. Inco, Antam ya teman-teman, bisa di-notice tuh ya. Nah, tentunya ketika kita melihat saham-saham komoditas lagi mulai rame kembali nih ya, udah di momen yang oke nggak sih buat mungkin Sobat Genvest nih, investor trader yang nonton ini untuk switch ke komoditi? Menurutnya gimana? Mungkin kalau mau mulai ngeliatin saham-saham komoditas tuh bisa setelah first Q result ya. Karena kalau untuk first Q performance kita ngelihatnya sih bakal masih agak weak Q on Q, karena dari segi ASP itu kemarin juga sempat turun secara Q on Q, dan juga
volumenya ya gitu. Jadi ya mungkin setelah itu sih baru bisa dilihat lagi. Oke, jadi mungkin wait and see dulu ya, sambil nunggu kinerja update-nya dari kuartal 1 di tahun ini. Wah, seru banget nih bincang-bincang kita seputar saham-saham komoditi ya, buat teman-teman yang mungkin dari kemarin bertanya-tanya kenapa komoditi kok tiba-tiba pada merangkak naik ya, udah terjawab mungkin ya di podcast kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya ya. Kalau nggak mulai sekarang, ya kapan lagi? Dah.